Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga semuanya selalu sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tetap semangat dalam beraktivitas meskipun hanya di rumah saja. Anak-anak sekalian, berjumpa lagi dengan saya dalam pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini dengan kelas 4 SD. Dan tema yang akan dibahas sebagaimana lanjutan dari tema kemarin, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Namun kali ini kita akan membahas subtema beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ini anak-anak sekalian. Baiklah, langsung saja kita mulai pelajaran pada kali ini. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa, membaca basmalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga semua ilmu yang kita dapatkan menjadikan kita manfaat di dunia sampai nanti kita di akhirat. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, setelah kita membaca doa, marilah kita mulai pelajaran kali ini. Baiklah anak sekalian, inilah pembelajaran PAI kelas 4 SD dengan tema beriman kepada Allah dan Rasulnya dan subtema beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Mari kita mulai pelajaran ini bersama-sama. Anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala merupakan zat pencipta yang menguasai seluruh alam semesta. Segala yang ada di alam ini merupakan ciptaan Allah, meliputi tumbuhan, hewan, manusia, jin, setan, langit, matahari, bulan, bintang, dan makhluk-makhluk lainnya. Semuanya diciptakan oleh Allah saling berpasangan. Ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin. Begitu seterusnya, hewan dan manusia juga seperti itu. Ada yang buas, ada yang jinak, ada manusia jahat, ada manusia yang baik, dan seterusnya. Ini anak-anak sekalian merupakan keseimbangan yang diberikan oleh Allah kepada para makhluknya di alam semesta ini. Kemudian kehadiran atau keberadaan manusia-manusia jahat yang diciptakan oleh Allah tersebut terus menimbulkan kerusakan di muka bumi ini, terutama kerusakan moral ya anak-anak sekalian. Karena mereka itu menuruti hawa nafsu dan godaan syaitan saja. Akan tetapi Allah menciptakan Rasul dan Nabi untuk mengatasi kerusakan tersebut dan mengajak para manusia agar kembali ke jalan yang benar, serta meluruskan ajaran-ajaran yang telah menyimpang. Kehadiran Nabi dan Rasul ini anak sekalian membawa ajaran yang murni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta alam semesta beserta isinya. Maka dari itu anak-anak sekalian, karena kita muslim, kita wajib mempercayai akan keberadaan Nabi dan Rasul tersebut di muka bumi sebagai pembimbing manusia ke jalan yang benar. Inilah yang disebut dengan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Nabi dan Rasul termasuk rukun iman yang keempat dari 6 rukun yang wajib kita imani sebagai orang muslim. Yang dimaksud iman kepada Rasul yaitu apa? Meyakini sepenuh hati bahwa para Rasul adalah manusia pilihan Allah untuk menerima wahyu dan disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman hidup demi memperoleh kebahagiaan di dunia sampai nanti di akhirat. Ini anak-anak sekalian definisi dari iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Kemudian ada yang bertanya, apakah Rasul dan Nabi itu berbeda? Jawabannya, iya, berbeda. Mengapa? Sebab Rasul itu manusia pilihan yang diberi wahyu Allah untuk dirinya sendiri dan berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Ini Rasul anak-anak sekalian ya. Jadi untuk diri sendiri dan untuk umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Jadi tidak semua Nabi itu Rasul, tetapi Rasul itu pasti Nabi. Anak sekalian ya. Baiklah anak sekalian, kita lanjutkan materinya ya.
Nah, berikut ini kalian bisa lihat nama-nama Rasul Allah yang berjumlah 25 Rasul. Mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai dengan Nabi terakhir yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada 25 Nabi dan Rasul. Kemudian anak-anak sekalian, sekarang berbicara mukjizat. Apa sih mukjizat Rasul itu? Nah, mukjizat Rasul yaitu perkara di luar kemampuan manusia biasa yang menjadi bukti kerasulan dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat juga berfungsi sebagai senjata yang digunakan para rasul untuk menghadapi dan mengalahkan musuh-musuhnya. Ini definisi dari mukjizat, anak-anak sekalian. Kemudian kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat wajib bagi rasul, yaitu berjumlah 4 sifat. Yang pertama siddiq, kedua amanah, ketiga tabligh, dan keempat fatonah. Kita akan membahas satu persatu pada video berikutnya. Nah, yang pertama itu sifat siddiq. Siddiq artinya apa, anak sekalian? Jujur. Di sini maksudnya wajib bagi seorang rasul bersifat jujur. Mustahil ada rasul yang berbohong kepada Allah. Ini anak sekalian ya. Kemudian yang kedua sifat amanah. Artinya dapat dipercaya. Maksudnya wajib bagi seorang rasul bersifat amanah, sebab rasul merupakan seorang pemimpin dan mustahil ada rasul yang berkhianat kepada Allah. Selanjutnya sifat ketiga yaitu sifat tabligh, artinya menyampaikan. Di sini maksudnya wajib bagi seorang rasul menyampaikan wahyu dari Allah, sebab wahyu merupakan pesan Allah yang harus disampaikan. Oleh karena itu mustahil ada rasul yang menyembunyikan wahyu dari Allah. Selanjutnya sifat fatonah yang artinya cerdas. Wajib bagi seorang rasul bersifat fatonah atau cerdas, sebab rasul merupakan manusia pilihan. Mustahil ada rasul yang bersifat bodoh di hadapan umat yang dihadapinya. Itu anak-anak sekalian sifat-sifat wajib bagi rasul yang harus kita teladani, yang harus kita pelajari. Nah, dari sini semuanya paham ya anak-anak sekalian. Materi ini insya Allah materi singkat tetapi bermanfaat bagi kalian semua. Insya Allah di pertemuan ke depan kita akan latihan soal-soal dalam tema beriman kepada Allah dan Rasulnya ini. Baiklah anak-anak sekalian, inilah materi yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Itulah anak-anak sekalian sedikit materi yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Kita insya Allah akan mencoba soal-soal latihan pada pertemuan berikutnya. Dan semoga materi sedikit ini, materi singkat ini menjadikan kita manfaat di dunia sampai nanti kita di akhirat. Dan tentunya menjadikan kita generasi muslim yang selalu cinta Allah dan selalu cinta Rasul-Rasulnya dengan pemahaman iman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.